Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Bahasa Inggris Peminatan untuk kelas 10 IPS 2 sampai dengan 10 IPS 5. Good morning everyone. How are you today? I wish you are healthy and stay at home. Our material today is about biography. Jadi hari ini kita memasuki materi baru, yaitu tentang biografi. Are you ready to study? Biography. Biography text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Jadi, teks biografi itu adalah teks yang menggambarkan secara detail riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi termasuk teks non-fiksi yang artinya bukan karangan atau benar-benar nyata terjadi. Next, function of biography. The first one, to know a person's story about his or her life and their accomplishments on this person may be known for. Jadi, fungsi dari biografi itu yang pertama, untuk mengetahui kisah seseorang tentang kehidupannya dan pencapaian orang tersebut yang diketahui oleh orang lain. The second one, to give much information easily and educate the reader. Fungsi yang kedua yaitu untuk memberikan banyak informasi dengan mudah dan mendidik pembacanya. Kita lanjut ke characteristics of biography. The first one, biography isn't written by subject and always in the third person. Jadi biografi itu tidak ditulis oleh orang yang mengalami kejadian itu sendiri, tetapi ditulis oleh orang lain. Orang lain menceritakan tentang kisah riwayat hidup seseorang dan diceritakan dengan sudut pandang orang ketiga. The second one, based on a research, dibuat berdasarkan fakta pengalaman hidup seseorang dalam mengarungi kehidupannya, baik itu kegagalan maupun keberhasilan seseorang yang patut menjadi teladan bagi pembacanya. The third one, describes the person's surroundings using 5W1H. Jadi untuk menceritakan secara detail informasi seorang tokoh, meliputi pertanyaan yang diawali oleh 5W dan 1H. Nah, 5W1H-nya itu apa? Yang pertama ada what, yang artinya apa, when, artinya itu kapan, who, siapa, where, di mana, why, mengapa, dan terakhir how, bagaimana. Yang keempat, use vivid language to narrate events. Jadi penggunaan bahasa harus jelas sehingga informasi yang disampaikan dalam biografi juga jelas. Jadi tidak ada informasi yang salah. Kita lanjutkan ke generic structure atau susunan dalam biografi tersebut. Yang pertama disebut dengan orientation atau introduction. It is the opening paragraph, gives the readers the background information of the person. Jadi bagian ini berisi biodata yang dinarasikan. Isinya biasanya nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, dan beberapa informasi umum yang disajikan sebagai pengenalan tokoh. The second one, events. In events should be in chronological order. Jadi pada bagian ini berisi kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh yang berisi penjelasan suatu cerita. Baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, dan berbagai peristiwa yang pernah dialami tokoh sehingga mengantarkannya pada sebuah kesuksesan. Yang ketiga adalah reorientation atau closing. It consists of a conclusion or comments of the writer. Jadi bagian terakhir ini disebut dengan penutup, berisi tentang pandangan penulis kepada tokoh yang diceritakan, kepada tokoh yang lagi dikisahkan.
Penulis biografi itu bisa menulis pandangan pribadinya tentang tokoh yang sedang diceritakan. Kemudian ada grammar and language feature. The first one, simple past tense using verb to. Nah, jadi pada biografi itu menceritakan kejadian lampau atau yang sudah dilalui. Maka dari itu menggunakan verb kedua, menggunakan kata kerja yang kedua. For example, atau contoh kalimatnya, Taylor Swift was born on 30th December 1989. Nah, di sini ada kalimat Taylor Swift was born, ya. Taylor Swift itu dilahirkan pada tanggal 13 Desember tahun 1989. Di sini bisa kita lihat verb 2-nya yaitu adalah was. Kemudian nomor 2, temporal sequence atau urutan waktu and temporal conjunction atau konjungsi temporal. Yaitu adalah kata penghubung. Jadi menggunakan kata penghubung dari suatu kalimat ke kalimat lain dalam urutan waktu. Yang terakhir ada types of biography. Jadi biografi itu ada 2 tipe. Yang pertama ada yang short biography atau disebut juga dengan biografi yang pendek, dan yang kedua ada long biography atau bisa disebut juga dengan biografi panjang. Kalau yang short biography itu hanya berfokus pada titik masalah atau titik puncak kehidupan seseorang. Sedangkan yang long biography menceritakan tentang kehidupan seseorang secara lengkap dari awal karir hingga titik puncak kesuksesan orang tersebut secara detail. Jadi informasi yang lebih banyak disampaikan yaitu ada di long biography. Nah, kemudian tugas untuk hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, yaitu tugasnya kita akan ada sesi listening atau mendengarkan, ya. Jadi di sini akan ada sebuah teks biografi, tapi dalam teks biografi tersebut ada 10 kata yang kosong, ya. Nah, di video ini akan Ibu bacakan teks tersebut secara lengkap, versi lengkapnya. Tugas kalian yaitu dengarkan baik-baik apa yang Ibu ucapkan agar kalian bisa mengisi 10 nomor tersebut dengan benar, ya. Kemudian teksnya ada di video ini dan pilihan jawabannya ada di ada di akun Portaldik kalian. Kalian buka bagian US atau ujian sekolah. Jadi di situ akan ada pilihan jawaban yang bisa kalian pilih sesuai dengan apa yang kalian dengarkan di sini. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was the second child of Thomas Lincoln and Nancy Hanks Lincoln. He was born on February 12th, 1809 in Kentucky. The Lincoln family was of moderate level of prosperity. They were a respectable family. When Abraham was a child, the family moved from Kentucky to Perry County, Indiana in 1817 because of a land dispute in Kentucky. In Indiana, they dwelt on public land that they eventually bought. When Abraham was 9 years old, his mother passed away. It was very devastating. He had worked hard at an early age. Then, his father married Sarah Bush Johnston, a widow with 3 children. Sarah was very affectionate, and she and Abraham quickly bonded. Sarah encouraged Abraham to read until he began his formal education. Some people witnessed how Abraham walked hundreds of miles to borrow books because books in Indiana were rare
at that time. Finish.